Saudara, terima kasih masih bersama dengan kami tentunya di obrolan pagi dan tema kita cuaca ekstrim dan kesiapsiagaan masyarakat. Masih bersama dengan kita, beliau adalah Bapak Romadi, forecaster dari Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Dan kita masih akan mencoba untuk bergabung bersama dengan Bapak Warjono, SSI Mkom. Beliau adalah Kepala Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Tadi banyak disampaikan terkait dengan cuaca ekstrim dan juga penyebab kenapa cuaca ekstrim bisa terjadi gitu kan. Nah, kita kembali lagi nih ke Pak Romadi, Bapak. Ini kalau berbicara soal yang namanya keakuratan yang diberikan oleh Badan Meteorologi atau Stasiun Meteorologi Yogyakarta nih, peran teknologi seberapa besar nih Bapak untuk bisa menghadirkan informasi cuaca yang akan diberikan kepada masyarakat? Ya, baik. Peran teknologi sangat-sangat dibutuhkan di dalam dunia meteorologi. Karena di dalam meteorologi itu tidak diam dalam satu berita, namun kita harus menggali informasi-informasi lain yang dimana informasi tersebut adanya di dalam informasi seperti teknologi. Seperti kita di Yogyakarta ini ada teknologi yang sangat canggih, yaitu radar cuaca, di mana kita bisa mengetahui kondisi cuaca di wilayah ini secara real time. Bisa kita tahu, dan kita dari data tersebut kita juga akan bisa mengetahui di mana pergerakan awan tersebut, seberapa cepat pertumbuhan dari awan tersebut. Ini dapat kita ketahui dari teknologi yang saat ini kita miliki di BMKG. Di BMKG juga katanya ada radar cuaca, bahkan ada radar untuk penerbangan juga ada. Ini sangat teknologi-teknologi yang canggih yang kita miliki. Selain itu kita juga memiliki beberapa alat untuk mengetahui temperatur di beberapa tempat atau kondisi cuaca di beberapa tempat. Selain dari radar, kita juga bisa mengamati dari AWOS. Dari AWOS otomatis yang dimiliki di BMKG Jakarta ini juga kita salah satu bentuk dari peralatan teknologi yang canggih yang kita miliki. Baik. Kemudian untuk memprediksi, kita juga melakukan beberapa dengan alat sinergi ini juga peralatan yang cukup canggih yang kita miliki, sehingga dengan berbagai alat yang canggih ini kita bisa menyampaikan informasi ini semaksimal mungkin dan mengurangi dari kesalahan dari yang kita sampaikan. Baik, artinya dari beberapa informasi sudah disampaikan dengan teknologi yang lebih canggih, informasi atau cuaca dini juga bisa tersampaikan kepada masyarakat secara real time begitu ya Bapak ya. Nah, biasanya dengan informasi-informasi yang sudah diberikan oleh Stasiun Meteorologi Yogyakarta ini, ada nggak sih informasi yang sering nih disalahartikan oleh masyarakat yang memang seharusnya nih informasi yang diberikan A tapi penerimaan dari masyarakat B kayak gitu Bapak? Ya, memang di masyarakat di Yogyakarta kan homogen ya, dari berbagai kalangan, kemudian dari berbagai status pendidikan yang dari A sampai Z lah istilahnya pendidikannya. Kita memaklumi informasi kita tidak diterima dengan seutuhnya. Namun kita sebagai BMKG yang ada di Jogja, kita selalu mensosialisasikan ke masyarakat bahwa informasi yang dapat terpercaya atau dapat dipertanggungjawabkan inilah informasi yang untuk cuaca yang ini yang dikeluarkan oleh BMKG atau Stamet Jakarta. Jadi kita selain juga mengepush informasi tersebut, kita juga menyampaikan informasi itu ke masyarakat. Kita sosialisasi ke masyarakat gitu ya. Baik, dan ini tantangan apa nih Pak yang paling dirasakan oleh Stasiun Meteorologi Yogyakarta terkait dengan memberikan informasi kepada masyarakat ataupun mengedukasi kepada masyarakat? Ya, memang di Yogyakarta ini istilahnya kita untuk cuaca ekstrim ini adalah baru salah satu barometer cuaca yang perlu kita kita waspadai. Karena gimana? Karena di Yogyakarta ini bisa dibilang laboratoriumnya bencana. Dari utara kita ada bencana Merapi, dari selatan kita juga ada bencana tsunami, kemudian juga di wilayah Sleman bagian timur juga cuaca yang bencana yang tanah longsor juga kemungkinan akan terjadi. Kemudian juga di wilayah Kulon Progo bagian utara ini juga sepanjang perbukitan Menora ini juga rawan akan longsor. Kemudian juga di wilayah sini sendiri juga seringkali terjadi banjir. Nah ini makanya di wilayah ini bisa dibilang barometernya bencana ada di sini semua. Jadi kita sebagai masyarakat Yogyakarta, kita harus lebih aktif, lebih aware lagi untuk menerima informasi tersebut. Untuk kita sebagai BMKG kita harus lebih aktif lagi untuk mengepush informasi-informasi itu sehingga
masyarakat dari Yogyakarta akan apa, lebih tahu lebih dini sehingga bisa mengantisipasi langkah apa yang bisa diambil untuk menanggulangi bencana yang terjadi. Baik, artinya bahwa memang masih banyak PR juga yang memang harus dilakukan edukasi ke masyarakat begitu ya Bapak Romadi ya. Nah, kalau misalnya nih masyarakat sudah menemukan satu fenomena seperti cuaca ekstrim yang terjadi gitu ya. Apa sih yang harus masyarakat lakukan atau harus diketahui nih terkait dengan cuaca ekstrim yang sedang terjadi begitu Bapak? Ya, bila seperti saat ini di wilayah DIY ini kan sedang puncak-puncaknya musim penghujan untuk wilayah DIY ya. Ini masyarakat sebenarnya harus bisa mengambil langkah untuk mengurangi bencana banjir terutama di lingkungan kita. Nah, ini dengan kita salah satunya memperbaiki jaringan-jaringan perairan di sekitar kita, kemudian juga irigasi di sekitar kita. Jangan membuang sampah di sepanjang parit-parit di sekitar kita, karena ini hal yang kecil ini bila dibiarkan dan akan menumpuk di wilayah tersebut, ini juga akan berakibat buruk, yaitu seperti banjir, karena air tidak bisa mengalir dengan baik sehingga akan menimbulkan bencana di lingkungan sekitar kita. Salah satu yang kecil seperti itu. Baik, artinya bahwa ketika sudah mulai musim penghujan dan juga curah hujan sudah mulai tinggi juga, harus waspada terhadap banjir ya. Nah ini sektor mana saja nih Bapak yang bisa terdampak terkait dengan cuaca ekstrim yang terjadi? Ya, kalau bencana yang terjadi ini di wilayah DIY ini hampir tidak bisa dikategorikan wilayah A yang berpotensi. Namun untuk wilayah DIY, khususnya di kota, kemudian di Bantul, ini banjir ini bisa terjadi ketika di wilayah Bantul tidak terjadi hujan, namun di utara, di Sleman, kemudian di wilayah utara Bantul ini terjadi hujan, ini bisa saja Bantul ini jadi bencana, bisa menjadi banjir. Kenapa? Hujan kiriman yang terjadi di utara ini bisa mengakibatkan bencana di wilayah Bantul. Nah, kemudian jadi bencana itu bisa saja terjadi bencana kiriman dari utara, hujan yang sangat lebat. Nah, ini kita harus menyatukan sinergi. Jadi informasi di utara hujan ini harus bisa diterima juga di wilayah selatan, di wilayah Bantul, sehingga wilayah masyarakat di Bantul juga perlu bisa waspada, karena hujan di utara bisa mengakibatkan banjir di wilayah Bantul. Itu salah satunya. Baik, ini dari beberapa kejadian sudah ada nih Bapak terkait dengan entah itu banjir atau angin atau yang lainnya kayak gitu ya. Sudah diinformasikan juga oleh Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Nah, beberapa kejadian yang bisa diminimalisir yang ada di Yogyakarta itu sudah ada infonya juga yang memang sudah kita dapatkan begitu ya Bapak ya. Nah, ini bagaimana dari Stasiun Meteorologi Yogyakarta bisa langsung menghimbau kepada masyarakat nih Bapak untuk yang memang kurang aware nih terkait dengan informasi cuaca yang ada? Ya, memang kita harus berjuang untuk menyadarkan masyarakat kita untuk lebih aware terhadap cuaca. Karena bencana dari cuaca ini sangat beragam dan akibat yang ditimbulkan dari bencana yang dari cuaca ini tidak main-main merusaknya. Seperti angin kencang ini sangat merusak yang besar seperti itu. Jadi mungkin masyarakat ini biar nanti aware. Saat ini di wilayah DIY ini puncak-puncak musim penghujan hingga awal Februari, kemudian di Februari hingga Maret ini juga perlu diwaspadai masa pancaroba. Nah, ini mumpung belum terjadi, ini kami sedikit menyampaikan himbauan ya kepada masyarakat. Kita perhatikan lingkungan di sekitar kita, terutama juga selain tadi slokan, kemudian juga pohon-pohon yang tinggi, ini perlu perhatian lebih. Karena dengan hujan lebat ini, angin kencang ini juga sangat berbahaya bila kita di sekitar kita atau di tempat tinggal kita, di sekitar kita itu ada pohon yang tinggi. Ini juga perlu kita perhatikan untuk pemangkasan atau perapian. Dan juga pohon-pohon yang sudah rapuh di sekitar kita lebih baik dirapikan juga. Karena pohon yang rapuh ini juga bila terkena angin kencang ini juga cukup berbahaya. Baik, ini langkah apa yang dilakukan oleh masyarakat nih ketika sudah mendapatkan informasi peringatan dini terkait dengan cuaca ekstrim yang akan terjadi, Bapak? Untuk masyarakat lebih peduli kepada lingkungan di sekitar kita, karena bencana itu kita awali dari lingkungan di sekitar kita. Kalau kita sudah peduli dengan lingkungan di sekitar kita, dengan kita memperhatikan saluran irigasi yang ada di sekitar kita,
kemudian pohon-pohon yang tinggi kita rapikan, juga kita aware dengan info cuaca yang kita sampaikan dan kita masyarakat ikut menyebarkan, sehingga masyarakat di sekitarnya juga akan terbantu oleh informasi yang diterimanya. Insya Allah masyarakat akan terkurangi lah bencana yang diakibatkan dari cuaca tersebut. Baik, tapi kalau menurut Bapak Romadi sendiri, apakah masyarakat di Yogyakarta itu sudah siap nih terkait dengan cuaca ekstrim yang terjadi di wilayah Yogyakarta maupun yang ada di Indonesia, Bapak? Ya, saya kira untuk masyarakat ini sudah sangat siap. Karena kita melihat dari OPD-OPD yang terkait dengan bencana seperti BPBD, ini ketika ada bencana, ini langsung mereka bergerak. Bila terjadi hujan lebat yang disertai angin kencang yang berakibat buruk seperti pohon-pohon roboh, ini dari BPBD langsung sigap melakukan ini mitigasi dengan segera memperbaiki aliran-aliran listrik yang terkena, kemudian jalan-jalan yang kena imbas dari pohon-pohon tempat itu juga langsung dikerjakan. Sehingga saya menilai wilayah tinggi sungguh sangat-sangat siap untuk karena wilayah tinggi ini yang sangat kecil, kemudian UPD daerah yang sangat aktif di dalam melakukan mitigasi, sehingga saya kira untuk masyarakat tinggi sangat luar biasa untuk kesiapsiagaan dalam ini. Baik, sudah siap artinya Bapak ya. Nah, kita tahu nih Bapak terkait dengan Kabupaten Bantul menjadi salah satu lumbung pangan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Artinya bahwa banyak nih pertanian yang ada di sana, entah itu terkait dengan padi atau bahan makanan yang lainnya kayak gitu ya. Nah, ini bagaimana nih peran dari Stasiun Meteorologi Yogyakarta ya terkait dengan peringatan-peringatan dini untuk rekan-rekan kita yang memang sedang berjuang nih untuk pangan yang di daerah istimewa Yogyakarta? Ya, memang ini untuk masyarakat Bantul yang hampir sebagian besar berkegiatan sebagai petani ini memang di dalam musim hujan ini harus bijak dalam menentukan apa yang perlu kita tanam di dalam musim-musim seperti ini. Gitu. Jadi kita kalau menanam padi yang sangat kuat di dalam. Baik Bapak. Baik, sebenarnya kita akan kembali lagi ya, nanti akan bersambung lagi bersama dengan Bapak Romadi, forecaster dari Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Tema kita adalah cuaca ekstrim kesiapsiagaan masyarakat. Kami akan segera kembali tentunya di obrolan pagi.